Pada materi kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai pengenalan biaya dan harga pokok. Dengan pokok pembahasan, yang pertama, pengertian biaya menurut para ahli. Yang kedua, penggolongan biaya dalam perusahaan. Yang ketiga, pengertian harga pokok. Yang keempat, metode pengumpulan dan penentuan harga pokok. Yang kelima, manfaat penentuan harga pokok. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian biaya menurut para ahli. Pengertian biaya menurut Mulyani tahun 1993 yaitu, biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam suatu uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Sedangkan menurut Hartanto tahun 1992, biaya adalah jumlah yang dinyatakan dari sumber-sumber ekonomi yang dikorbankan atau terjadi atau juga akan terjadi untuk mendapatkan sesuatu atau mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga, menurut Supriyono tahun 1999, biaya adalah harga perolehan yang dikorbankan atau digunakan dalam rangka memperoleh penghasilan atau revenue yang akan dipakai sebagai pengurang penghasilan. Dari pengertian biaya menurut para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang dan yang telah terjadi atau yang secara potensial akan terjadi pengorbanan tersebut untuk mencapai suatu tujuan. Selain itu, biaya juga merupakan komponen data yang memiliki peranan yang sangat penting dalam keseluruhan akuntansi. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai penggolongan biaya. Penggolongan biaya ini dibagi lagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, penggolongan biaya sesuai dengan fungsi pokok dari kegiatan atau aktivitas perusahaan, yang terdiri dari fungsi produksi, fungsi pemasaran, fungsi administrasi dan umum, dan fungsi keuangan. Yang pertama yaitu fungsi produksi, yaitu semua biaya yang berhubungan dengan fungsi produksi atau kegiatan pengolahan bahan baku menjadi produk selesai. Contohnya yaitu biaya depresiasi mesin dan equipment, biaya bahan baku, biaya penolong, biaya gaji, dan lain-lain. Biaya produksi digolongkan menjadi dua bagian yaitu biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya bahan baku adalah harga perolehan dari bahan baku yang dipakai dalam pengolahan produk. Sedangkan biaya tenaga kerja langsung yaitu semua karyawan perusahaan yang memberikan jasa kepada perusahaan. Biaya tenaga kerja langsung ini merupakan balas jasa yang diberikan kepada karyawan pabrik yang manfaatnya dapat diidentifikasi atau diikuti pada produk tertentu yang dihasilkan dalam perusahaan. Yang kedua yaitu fungsi pemasaran. Fungsi pemasaran merupakan fungsi yang berhubungan dengan kegiatan penjualan produk selesai yang siap dijual dengan cara yang memuaskan pembeli dan dapat memperoleh laba yang sesuai dengan yang diinginkan perusahaan sampai dengan pengumpulan kas dari hasil penjualan. Menurut fungsi pemasaran, biaya ini meliputi biaya untuk menimbulkan pesanan seperti biaya promosi, biaya iklan, biaya angkutan dari gudang perusahaan ke gudang pembeli, biaya sampel, dan lain-lain. Yang ketiga adalah biaya administrasi dan umum. Biaya administrasi dan umum merupakan biaya yang berhubungan dengan kegiatan penentuan kebijakan, pengarahan, dan pengawasan kegiatan secara keseluruhan agar dapat berhasil secara efektif dan efisien. Contoh dari biaya administrasi dan umum yaitu biaya gaji karyawan bagian keuangan, akuntansi, personalia, biaya pemeriksaan akuntan, jasa hukum, dan biaya fotokopi. Yang terakhir yaitu fungsi keuangan. Fungsi keuangan yaitu fungsi yang berhubungan dengan kegiatan keuangan atau penyediaan dana yang diperlukan perusahaan. Apabila dana selalu dapat dicukupi dari dalam perusahaan, fungsi ini tidak terlalu begitu penting. Akan tetapi, apabila sering diperlukan dana dari luar perusahaan, fungsi ini memegang peranan penting di dalam perusahaan. Penggolongan biaya menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai ada dua. Yang pertama, biaya langsung. Biaya langsung adalah biaya yang terjadi, yang penyebab satu-satunya adalah karena adanya sesuatu yang dibiayai. Jika sesuatu yang dibiayai tersebut tidak ada, maka biaya langsung ini tidak akan terjadi. Yang kedua, biaya tidak langsung. Biaya ini
yang terjadinya tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai. Biaya yang tidak langsung dalam hubungannya dengan produk disebut dengan istilah biaya produksi tidak langsung atau biaya overhead pabrik. Selanjutnya, penggolongan biaya sesuai dengan periode akuntansi di mana biaya akan dibebankan. Yang pertama, pengeluaran modal. Pengeluaran adalah pengeluaran yang akan dapat memberikan manfaat atau benefit pada beberapa periode akuntansi atau pengeluaran yang akan dapat memberikan manfaat pada periode akuntansi yang akan datang. Yang kedua, pengeluaran penghasilan. Pengeluaran penghasilan adalah pengeluaran yang akan memberikan manfaat hanya pada periode akuntansi di mana pengeluaran terjadi. Selanjutnya, penggolongan biaya sesuai dengan tendensi perubahannya terhadap aktivitas atau kegiatan atau volume. Yang pertama, biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Contohnya adalah biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Yang kedua, biaya semi variabel. Biaya semi variabel adalah biaya yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Biaya semi variabel mengandung unsur biaya tetap dan unsur biaya variabel. Yang ketiga, biaya semi fix. Biaya semi fix adalah biaya tetap untuk tongkat kegiatan tertentu dan berubah dengan jumlah konstan pada volume produksi tertentu. Yang terakhir, biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisar volume kegiatan tertentu. Contohnya adalah gaji direktur produksi. Keputusan oleh manajemen data biaya dikelompokkan di dalam yang pertama, biaya relevan atau relevant cost. Biaya relevan adalah biaya yang akan mempengaruhi pengambilan keputusan. Oleh karena itu, biaya tersebut harus diperhitungkan di dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dapat berupa pemilihan dua alternatif atau pemilihan lebih dari dua alternatif. Yang kedua, biaya tidak relevan atau irrelevant cost. Biaya tidak relevan adalah biaya yang tidak mempengaruhi pengambilan keputusan. Oleh karena itu, biaya ini tidak perlu diperhitungkan atau dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Harga pokok produksi, pengertian harga menurut para ahli. Menurut Philip Coulter, harga atau price adalah jumlah semua nilai yang diberikan oleh pelanggan untuk mendapatkan keuntungan dari memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa. Menurut Basu Swasta, harga adalah jumlah uang ditambah beberapa barang kalau mungkin yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanannya. Menurut Ciptono, harga adalah satuan moneter atau ukuran lainnya termasuk barang dan jasa lainnya yang ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atau pengguna suatu barang dan jasa. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa harga merupakan sebutan dari sejumlah barang dan jasa. Apa itu harga pokok produksi? Harga pokok produksi adalah semua biaya yang untuk membuat satu unit barang jadi yang meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik. Harga pokok juga merupakan pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva. Selain itu, harga pokok juga digunakan untuk menunjukkan pengorbanan sumber ekonomi dalam pengolahan bahan baku menjadi produk. Namun, karena pembuatan produk tersebut bertujuan mengubah aktiva berupa persediaan bahan baku menjadi aktiva lain, persediaan produk jadi, maka pengorbanan bahan baku tersebut yang berupa biaya bahan baku akan membentuk harga pokok produksi. Selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai metode pengumpulan harga pokok pesanan. Suatu metode pengumpulan biaya produksi untuk menentukan harga pokok produk pada perusahaan yang menghasilkan produk atas dasar pesanan. Metode harga pokok proses. Metode ini merupakan metode dengan cara pengumpulan harga pokok produksi yang digunakan oleh perusahaan yang mengelola produknya secara massal. Dalam metode ini,
biaya produksi dikumpulkan untuk setiap proses selama jangka waktu tertentu. Selanjutnya, metode penentuan harga pokok produksi. Metode pokok produksi merupakan cara untuk memasukkan unsur-unsur biaya ke dalam harga pokok produksinya. Dalam penentuan ini terdapat dua metode, yaitu full costing dan variable costing. Full costing merupakan penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi yang berperilaku variabel maupun tetap. Terdiri atas biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, biaya overhead pabrik tetap, biaya non-produksi, yang terdiri atas biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum. Metode full costing ini juga dapat disebut dengan pendekatan tradisional yang menghasilkan laporan laba rugi, di mana biaya-biaya diorganisir dan disajikan berdasarkan fungsi-fungsi produksinya, administrasi, dan penjualannya. Metode variable costing. Metode variable costing merupakan metode dengan penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel saja, dengan terdiri atas biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead variabel dalam penentuan harga pokok produksinya. Selanjutnya, perbedaan antara metode full costing dengan metode variable costing yang dapat ditinjau dari dua sisi. Sisi yang pertama ditinjau dari sudut penentuan harga pokok produksinya, yang dapat dilihat dari biaya overhead pabrik. Metode full costing, biaya overhead pabriknya yang terjadi baik itu secara tetap maupun variabel masih dianggap sebagai aktiva karena melekat pada persediaan sebelum persediaan tersebut dijual. Metode variable costing, biaya overhead pabriknya di dalam metode variable costing ini melekat pada persediaan produk yang belum laku dijual, tetapi langsung dianggap sebagai biaya dalam periode terjadinya. Selanjutnya ditinjau dari sudut penyajian laporan laba rugi. Metode full costing menitikberatkan pada penyajian unsur-unsur biaya yang merupakan hubungan biaya dengan fungsi-fungsi pokok yang ada dalam perusahaan. Variable costing yang lebih menitikberatkan pada penyajian biaya sesuai dengan perilaku dalam hubungan dengan volume kegiatan. Baik, selanjutnya yaitu adalah sistem penentuan harga pokok produksi. Sistem penentuan harga pokok produksi. A. Sistem harga pokok sesungguhnya adalah sistem pembebanan harga pokok kepada produk atau pesanan atau jasa yang dihasilkan sesuai dengan harga pokok atau biaya yang sesungguhnya dinikmati. B. Sistem harga pokok yang ditentukan di muka adalah sistem pembebanan harga pokok kepada produk atau pesanan atau jasa yang dihasilkan sebesar harga pokok yang ditentukan di muka sebelum suatu produk atau pesanan atau jasa dimulai dikerjakan. Manfaat penentuan harga pokok produksi yaitu adalah 1. Menentukan harga jual produksi. 2. Memantau realisasi biaya produksi. 3. Menghitung laba rugi periodik. Harga pokok penjualan. Pengertian harga pokok penjualan yaitu jumlah pengeluaran dan beban yang secara langsung atau tidak langsung untuk menghasilkan produk atau jasa di dalam kondisi atau tempat di mana barang dapat dijual dan digunakan. Singkatnya, harga pokok penjualan atau HPP adalah jumlah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk tenaga kerja, bahan, dan overhead dalam proses pembuatan produk atau jasa yang dijual ke pelanggan sepanjang satu periode. Unsur-unsur yang mempengaruhi harga pokok penjualan.
Harga pokok penjualan memiliki unsur-unsur yang menjadi dasar dalam penghitungannya. Adapun unsur harga pokok penjualan meliputi persediaan awal barang penjualan. Persediaan awal barang penjualan ini termasuk unsur yang sangat utama. Ketersediaan barang tentu menjadi hal penting yang selalu diperhatikan agar tidak terjadi kekosongan stok yang bisa berakibat pada kehabisan atau kelangkaan barang. Kedua, pembelian bersih. Pembelian barang bertujuan untuk menjaga ketersediaan stok barang sepanjang periode tahun buku berjalan. Perusahaan dagang tentunya akan melakukan pembelian barang penjualan. Pembelian barang penjualan baik secara tunai maupun kredit ditambah dengan biaya angkut atau transportasi dan dikurangi dengan diskon, serta retur pembelian merupakan bagian dari komponen pembelian bersih. Dalam komponen ini, potongan dan retur pembelian tidak selalu ada. Ketiga, persediaan akhir barang dagangan. Selain persediaan awal, harga pokok penjualan juga memiliki komponen yang disebut dengan persediaan akhir barang dagangan. Komponen ini bersifat mengurangi jumlah barang yang siap untuk dijual yang diperoleh dari persediaan awal barang dagangan ditambah dengan pembelian bersih. Persediaan akhir barang dagangan merupakan stok barang yang tersedia di akhir periode tahun buku yang sedang berjalan. Informasi tentang saldo persediaan akhir barang dagangan dapat ditemukan pada data penyesuaian perusahaan di akhir periode. Penghitungan harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan akan menjadi dasar dalam menentukan harga jual barang sekaligus tingkat laba yang diinginkan oleh perusahaan. Penghitungan harga pokok penjualan berjenjang pada setiap komponennya. Artinya, setiap komponen harga pokok penjualan memiliki unsur masing-masing dalam penghitungannya. Sebelum menghitung harga pokok penjualan, unsur-unsur dalam penghitungannya dari setiap komponen harus diketahui terlebih dahulu, sehingga harga pokok penjualan baru bisa terukur dan ditentukan. Pertama, menghitung persediaan barang siap dijual. Unsur-unsur dalam penghitungan persediaan barang siap dijual terdiri dari persediaan awal dan pembelian bersih yang ditunjukkan dalam rumus seperti persediaan barang dijual sama dengan persediaan awal ditambah pembelian bersih. Selanjutnya, menghitung pembelian bersih. Untuk pembelian bersih sendiri, unsur-unsur penyusun rumusnya adalah pembelian kotor, biaya angkut, potongan pembelian, dan retur pembelian. Dapat dirumuskan seperti pembelian bersih sama dengan total pembelian tunai dan kredit ditambah biaya angkut dikurangi potongan pembelian ditambah retur pembelian. Unsur-unsur dalam penghitungan persediaan barang siap dijual dan pembelian bersih tersebut tercakup menjadi satu dalam penghitungan harga pokok penjualan dengan formulasi harga pokok penjualan sama dengan persediaan barang siap dijual dikurangi persediaan akhir. Tujuan dan manfaat penentuan harga pokok penjualan. Tujuan menghitung harga pokok penjualan. Dalam melakukan sesuatu, tentunya kita harus tahu tujuannya agar apa yang kita kerjakan tidak sia-sia. Begitu juga jika kita akan menghitung harga pokok penjualan, juga pasti ada tujuannya. Tujuan dalam menghitung harga pokok penjualan adalah untuk mengetahui besarnya biaya yang dikeluarkan dalam produksi barang dan jasa. Harga pokok penjualan merupakan salah satu komponen dalam laporan laba rugi. Selanjutnya adalah manfaat menghitung harga pokok penjualan. Setelah mengetahui tujuannya, dapat diketahui manfaat dari penghitungan harga pokok produksi ini. Beberapa manfaat dari penghitungan harga pokok penjualan. Yang pertama, dapat menghitung laba rugi. Kedua, sebagai alat bantu menentukan realisasi biaya produksi. Ketiga, sebagai penentu harga jual barang.